Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat semua ya. Bertemu lagi pada mata kuliah paradigma sistem pendidikan. Hari ini materi kita adalah prinsip-prinsip teori sistem dalam konteks pendidikan. Tujuan pembelajaran kita mahasiswa mampu menganalisis prinsip-prinsip teori sistem seperti interdependensi, input, proses output, feedback loop, serta sistem terbuka dan tertutup dalam konteks pendidikan secara nasional, secara sistematis dan berbasis data. Selanjutnya, mahasiswa menunjukkan sikap ilmiah dan integritas akademik dalam menganalisis sistem pendidikan nasional dengan menjunjung tinggi objektivitas, keterbukaan terhadap berbagai perspektif, serta bertanggung jawab terhadap keakuratan data dan informasi yang digunakan. Selanjutnya, mahasiswa mampu menggunakan data empiris dan berpikir kritis dan sistematis dalam menganalisis dan menyajikan prinsip-prinsip teori sistem dalam konteks pendidikan nasional, baik secara lisan maupun tulisan dengan manfaat teknologi informasi. Nanti Bapak Ibu sekalian akan diberikan tugas studi kasus, sehingga kemampuan dalam menganalisa data-data empiris itu sangat diperlukan dalam perkuliahan ini, dalam tujuan pembelajaran ini. Mengapa pendidikan dipandang sebagai sebuah sistem? Dan mengapa pula dalam penyelesaiannya harus sistemik? Untuk mempermudah pemahaman kita hal ini, silahkan tonton video yang berikut ini. Setelah menonton video tadi, coba saya ingin mengetahui dulu bagaimana Anda menyimpulkan video tadi. Coba Andre Wijaya, silahkan. Apa yang bisa kamu simpulkan dari video tadi? Oke, bagus. Selanjutnya Surya, apa yang bisa Anda simpulkan dari video tadi? Oke, bagus. Selanjutnya Dian. Mantap. Oke, baik. Dalam konteks pendidikan, sistem merujuk pada kerangka kerja yang terstruktur dan saling terkait dari berbagai komponen yang bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan. Sistem pendidikan mencakup berbagai unsur seperti tujuan pendidikan, kurikulum, materi pembelajaran, metode pengajaran, pendidik, peserta didik, sarana dan prasarana, serta lingkungan belajar. Semua komponen ini saling berinteraksi dan berfungsi untuk mencapai hasil optimal dalam pembelajaran. Seperti dalam video tadi, kalau ada satu sistem yang rusak, tentu yang rusak yang lain ikut berdampak. Nanti itu akan terjadi prinsip-prinsip dalam sistem tadi. Ya, atau kalau ada peraturannya yang nggak jelas, yang kurang dipahami, atau ternyata peraturan itu tidak bisa diterapkan dalam konteks tertentu, ini bermasalah berarti subsistemnya. Maka setidaknya ada 4 prinsip dalam sistem pendidikan. Yang pertama, prinsip interdependensi. Coba Anda perhatikan alur pada PowerPoint, pada gambar. Anda perhatikan satu persatu mulai dari awal mulai dari sistem pendidikan hingga tujuan pendidikan. Dari bagian ini, seandainya saja salah satu subsistem yang ada pada sistem pendidikan itu rusak, apa yang akan terjadi? Contoh, di situ pendidiknya rusak atau pendidiknya tidak sesuai berjalan dengan sistem yang sebenarnya. Saya mau bertanya pada Rian. Bagaimana Rian, kalau seandainya pendidik tidak berjalan sebagaimana sistem yang sebenarnya? Bagaimana? Oke, sekarang Prianto, kalau seandainya lingkungan belajar tidak terjadi secara kondusif yang dapat mendukung pembelajaran, apa yang akan terjadi? Surya,
Kalau metode pembelajarannya atau cara penyampaian materi pembelajarannya membosankan, apa yang akan terjadi? Ya, dari jawaban-jawaban tadi, kita mengetahui bahwa prinsip interdependensi adalah prinsip dalam sistem pendidikan yang menekankan pada hubungan saling ketergantungan antara berbagai komponen dan pihak dalam proses pendidikan. Ini berarti bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya bergantung pada satu aspek saja, tetapi pada interaksi harmonis antara guru, siswa, kurikulum, fasilitas, dan tentunya lingkungan belajar. Contoh, kurikulum yang baik akan memberikan arahan yang baik pula bagi guru dalam merancang metode pengajaran yang efektif. Metode pengajaran yang efektif akan membantu siswa memahami materi pelajaran. Pemahaman materi pelajaran yang akan meningkatkan prestasi belajar siswa. Tentunya fasilitas yang memadai akan mendukung proses belajar mengajar. Lingkungan belajar yang kondusif akan menciptakan suasana yang nyaman untuk belajar. Nah, inilah yang dinamakan dengan prinsip interdependensi, yang dimana komponen satu dengan komponen yang lainnya saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Yang kedua adalah prinsip input, proses, dan output, atau yang lebih dikenal dengan prinsip IPU. Prinsip yang kedua ini menekankan bagaimana sistem itu merujuk pada model evaluasi yang melihat sekolah sebagai sekolah sebagai sebuah sistem produksi. Jadi sistem IPO ini adalah melihat bagaimana keberhasilan sebuah sistem dalam pendidikan. Model atau sistem IPO ini dalam pendidikan bertujuan untuk mengoptimalkan kualitas pendidikan. Tentunya kalau kita tidak bisa mengevaluasi pendidikan, bagaimana kita bisa tahu sistem itu berhasil atau tidak? Dengan menganalisa masing-masing komponen, sekolah dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan untuk mencapai hasil pendidikan yang lebih baik. Model ini juga membantu memahami bagaimana berbagai elemen dalam sistem pendidikan saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Ya, kalau semisal contoh pendidikan itu tidak bisa diketahui, ya nggak bisa. Dengan membandingkan input, proses, dan output, sekolah juga dapat menilai apakah program yang diterapkan sudah efektif dalam mencapai tujuan pendidikan. Kita mempelajari prinsip-prinsip teori sistem pendidikan, tiba saatnya kita masuk pada studi kasus nih. Saya minta kalian nanti mempelajari kasus ini yang dalam narasi ini, kemudian Anda diskusikan dalam kelompok Anda, kelompok kecil. Minggu depan kita diskusikan kepada kelompok yang lebih besar. Kemarin kan sudah dibagi dalam kelas ini beberapa kelompok. Nah, nanti kelompok tersebut mendiskusikan dulu. Besok pertemuan selanjutnya kita mendiskusikannya lebih lanjut dalam kelas yang lebih besar. Nah, latar belakang dari kasus ini kan delima implementasi kurikulum merdeka di sekolah X. Anggaplah sekolah X, nggak sebut namanya. Yang biasanya ini sering terjadi di daerah yang semi perkotaan. Ya nggak kota-kota banget, tapi nggak desa-desa banget, gitu kan. Kenapa seperti itu? Ya, ada sekolah menengah pertama negeri yang berada di daerah semi perkotaan. Sejak tahun ajaran 2023-2024, sekolah ini ditetapkan sebagai salah satu pelaksana kurikulum merdeka secara mandiri berubah. Ya, kita tahu bahwa kurikulum merdeka itu ada mandiri berubah. Kepala sekolah dan para guru mengikuti pelatihan daring, luring yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan dan platform Merdeka Belajar. Namun, dalam pelaksanaannya berbagai persoalan muncul. Guru-guru mengaku masih bingung dengan konsep proyek penguatan profil pelajar Pancasila, pengembangan kurikulum operasional dan asesmen formatif.
Di sisi lain, orang tua siswa tidak memahami arah perubahan ini dan merasa anak-anak mereka tidak belajar seperti biasa. Di tingkat manajemen, pengambilan keputusan sekolah belum berbasis data dan tidak melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Sementara itu, sekolah memiliki akses internet yang tidak stabil, guru TIK belum tersedia secara penuh dan perangkat digital terbatas. Kegiatan proyek lintas disiplin berjalan lambat karena jadwal guru padat dan minim kolaborasi lintas mata pelajaran. Evaluasi hasil belajar masih berorientasi pada nilai ujian, bukan asesmen diagnosis atau asesmen reflektif. Situasi yang terkini yang terjadi pada saat sekolah ini adalah kepala sekolah mulai membentuk tim kecil untuk mengelola proyek P5, namun koordinasi belum berjalan dengan baik. Beberapa guru mulai melakukan asesmen formatif tapi belum memahami feedback loop. Orang tua dan komite sekolah belum diajak berdiskusi secara aktif. Tidak ada analisis menyeluruh terhadap input, proses, dan output. Nah, tugas analisis kelompok kecil dulu. Diskusikan ini dalam kelompok kecil Anda. Identifikasikan elemen-elemen dalam sistem. Siapa saja aktor yang terlibat dalam sistem di sekolah tadi, apa saja elemen input, proses, dan output dalam sistem implementasi kurikulum di sekolah X tersebut. Analisalah interdependensinya, yaitu jelaskan hubungan antara elemen, misalkan guru, kepala sekolah, siswa, orang tua. Itu keterhubungan antara elemen itu seperti apa. Lalu bagaimana ketergantungan antara elemen mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan sistem. Kemudian analisalah input, proses, dan output. Sumber daya manusia, infrastruktur, itu masuk mana, prosesnya seperti apa, outputnya seperti apa. Nah, terus feedback loop yang telah dilakukan dalam sistem ini seperti apa? Apakah sistem memiliki umpan balik yang efektif? Siapa yang memberi umpan balik dan siapa saja yang menerima? Apakah feedback digunakan untuk perbaikan sistem? Ya. Nah, ini sistem terbuka atau sistem tertutup. Dalam sekolah ini, apakah menganut sistem terbuka atau sistem tertutup? Itulah yang harus kalian diskusikan dalam kelompok kecil. Nanti minggu depan kita diskusi dalam kelompok kelas.